call you Rose, 'cause you're sweet like a flower in bloom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari TIK di bidang ekonomi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Angel Monica, nama saya Nisha, nama saya Frisyal, nama saya Nadine, dan nama saya Katrina. Jadi apa sih hubungannya informatika di dalam bidang ekonomi? Jadi, dengan adanya teknologi informatika di dalam bidang ekonomi, segala jenis transaksi pembelian dalam perdagangan maupun bisnis dapat dilakukan tanpa perlu beranjak dari meja kerja, tanpa perlu antri berjam-jam di loket layanan, serta tanpa dibatasi oleh waktu. Kemajuan perkembangan adanya teknologi informatika lainnya adalah adanya kemudahan dalam melakukan transaksi pembelian barang secara online melalui e-commerce tanpa harus ke tempat tujuan. Tetapi di satu sisi ada juga nih dampak positif dan dampak negatifnya dari informatika di dalam bidang ekonomi tersebut. Dampak positif dari TIK di bidang ekonomi. Dampak positif, peningkatan efisiensi teknologi informasi dan komunikasi TIK meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan manajemen. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Nah, jadi pembukaan pasar baru. TIK memungkinkan perusahaan untuk mencapai pasar baru secara global melalui internet. Ini membuka peluang untuk ekspansi bisnis dan meningkatkan pendapatan. Inovasi produk dan layanan, TIK memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih efektif dan efisiensi, meningkatkan daya saing dan relevansi di pasar. Peningkatan aksesibilitas, TIK memungkinkan akses lebih mudah ke informasi dan layanan keuangan yang dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan individu dan komunitas yang sebelumnya terpinggirkan secara ekonomi. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Apa itu dampak negatif di Indonesia? Satu, ada pengangguran struktural. Otomatisasi proses bisnis dengan teknologi membuat suatu perusahaan mempunyai minat permintaan tenaga kerja yang lebih rendah. Oleh karena itu, ini yang menyebabkan terjadinya banyak pengangguran di beberapa sektor ekonomi. Yang kedua, ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital adalah di mana tidak semua orang mampu untuk melakukan teknologi ini. Jadi seseorang yang tidak bisa melakukan teknologi akan tertinggal di dalam ekonomi digital, dan dari situlah yang ada namanya kesenjangan digital, yaitu orang yang terhubung dengan digital dan orang yang tidak terhubung. Lalu ada ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan kepada teknologi informatika dapat meningkatkan kerentanan terhadap serangan cyber. Kegagalan sistem atau perubahan tiba-tiba dalam teknologi yang dapat memiliki dampak negatif pada stabilitas teknologi. Ketidaknyamanan data, dengan semakin banyaknya data yang disimpan dan diproses secara digital, resiko kebocoran data atau pelanggaran privasinya itu akan meningkat, yang dapat merusak reputasi perusahaan dan mempengaruhi kepercayaan konsumen. Lalu yang terakhir itu ada monopoli teknologi. Perusahaan teknologi bisa dapat memanfaatkan kekuatan pasar mereka dengan menciptakan monopoli atau oligopoli, menghambat persaingan dan inovasi serta mengurangi pemilihan konsumen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum